Ya, selamat berjumpa kembali dalam berbagai topik yang memang sudah sering kita bahas, di mana di kesempatan kali ini kita berbicara tentang konsep dasar pendidikan karakter. Pendidikan karakter akhir-akhir ini semakin banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sikap dan perilaku masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini cenderung mengabaikan nilai-nilai luhur yang sudah lama dijunjung tinggi dalam sikap dan perilaku yang merupakan pola hidup keseharian. Nilai-nilai karakter yang mulia seperti tentang kejujuran, kesantunan, kemudian ada kebersamaan dan religiusitas, sedikit demi sedikit mulai tergantikan oleh budaya asing sehingga nilai-nilai karakter tersebut tidak lagi dianggap penting. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki peradaban yang mulia dan peduli dengan pendidikan bangsa, sudah selayaknya kita berupaya untuk menumbuhkan nilai-nilai itu kembali. Salah satu upaya ke arah itu adalah dengan melakukan pembinaan karakter di semua aspek kehidupan masyarakat, terutama melalui bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang teramat penting dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, di dalam penjelasan yang sangat singkat ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar pendidikan karakter. Penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter di masa sekarang sangatlah perlu untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda bangsa ini. Meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak dan remaja, kejahatan seperti pencurian, perampokan, penggunaan narkoba, serta pornografi, serta yang tidak kalah penting pula adalah perilaku koruptif di segala lini. Kegelisahan terutama dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari moral generasi penerus bangsa yang rusak dan output dari lembaga-lembaga pendidikan yang semakin parah hingga pemerintah yang belum maksimal dalam penanganan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi kondisi ini, seluruh komponen masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar. Dan dari sekian banyak opsi yang dinilai mampu untuk memperbaiki keadaan ini, pendidikan memegang posisi yang paling strategis untuk melakukan perubahan dalam pembinaan karakter bangsa. Pendidikan merupakan agent of change yang harus mampu melakukan perbaikan dan perubahan karakter bangsa kita. Karena itu, pendidikan perlu direkonstruksi dan agar dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas, serta siap menghadapi masa depan yang penuh dengan problema.
Dengan kata lain, pendidikan harus mampu mengemban misi pembentukan karakter sehingga para peserta didik dan para lulusannya dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan nasional. Tentunya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia. Dengan pendidikan yang baik diharapkan akan tercipta generasi yang mampu membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik. Pendidikan menurut sistem pendidikan nasional merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual sehingga pengendalian diri mampu dilakukan dengan baik dengan berlandaskan pada kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, diperlukan masyarakat, diperlukan oleh bangsa dan negaranya. Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pendidikan karakter itu sendiri. Yang pertama adalah yang berasal dari Kusuma, di mana karakter itu disamakan dengan kepribadian, di mana kepribadian merupakan ciri atau karakteristik gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Suyanto berpendapat bahwa karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun bernegara. Kemudian Surenko berpendapat bahwa karakter itu merupakan atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, etika, kompleksitas mental seseorang yang diwariskan. Tetapi kompleksitas ini merupakan pengembangan diri dari individu. Helen berpendapat bahwa karakter tidak bisa diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan dari hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan. Tanpa pikiran, manusia atau individu tentu akan mengalami sebuah degradasi karakter. Istilah karakter dihubungkan dengan istilah etika, akhlak, dan atau nilai serta berkaitan dengan kekuatan moral berkonotasi positif, bukan netral. Sedangkan karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Pendidikan karakter dapat didefinisikan juga sebagai sebuah usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat dapat dikemukakan bahwa definisi pendidikan karakter yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang mulia. Karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap mental, dan perilaku
moral. Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, sehingga untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan perbaikan merupakan sesuatu yang sudah lumrah. Pengertian pendidikan karakter menitik beratkan pada sikap maupun keterampilan dibandingkan pada ilmu pengetahuan lainnya. Dengan pendidikan karakter inilah seseorang diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Pendidikan karakter merupakan salah satu alat yang paling penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan karakter seseorang juga merupakan salah satu alat terbesar yang akan menjamin kualitas hidup seseorang dan keberhasilan pergaulan di dalam masyarakat. Di samping itu, pendidikan formal yang kita dapatkan, keterampilan memperbaiki diri dan pengalaman, juga merupakan hal yang mendukung upaya seseorang dalam bermasyarakat. Tanpa itu semua, pengembangan individu cenderung tidak akan menjadi lebih baik. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi tinggi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya semuanya didasari pada jiwa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan karakter berbagai fungsi yang melekat di dalamnya, diantaranya adalah yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua merupakan memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup mulai dari keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, maupun media massa. Dan upaya untuk mensukseskan pendidikan karakter tidak bisa dilaksanakan hanya dengan satu pihak saja, yaitu lembaga pendidikan. Pendidikan karakter harus dilakukan oleh semua pihak, bekerja sama baik antara orang tua, guru, masyarakat, yang kesemuanya membantu dalam proses pelaksanaan pendidikan karakter, sehingga akan tercapai tujuan yang dikehendaki bersama. Proses perkembangan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor khas yang ada pada diri yang juga disebut dengan faktor bawaan. Dan tidak lupa juga ada faktor dari lingkungan di mana seseorang tumbuh dan berkembang. Faktor bawaan boleh dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat dan individu untuk mempengaruhinya. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor yang berada pada jangkauan masyarakat dan individu. Jadi, usaha pengembangan atau pendidikan karakter seseorang dapat dilakukan oleh masyarakat atau individu sebagai bagian dari lingkungan melalui rekayasa faktor lingkungan. Pembentukan dan rekayasa lingkungan yang mencakup diantaranya lingkungan fisik dan lingkungan budaya, manajemen sekolah atau perguruan tinggi,
kemudian ada kurikulum, kemudian ada tenaga pengajar, sekaligus metode pengajarannya. Pembentukan karakter melalui rekayasa faktor lingkungan dapat dilakukan melalui strategi yang pertama dengan keteladanan, yang kedua dengan intervensi, yang ketiga pembiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan yang terakhir adalah dengan penguatan. Dengan kata lain, perkembangan dan pembentukan karakter memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, kemudian diintervensi melalui sebuah proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus-menerus, dan jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan serta harus disertai dengan nilai-nilai keluhuran. Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, telah teridentifikasi beberapa nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu tentang religiusitas, kemudian toleransi, disiplin, kerja keras, inovasi dan kreativitas, kemandirian, demokratis, rasa ingin tahu, semangat tentang kebangsaan, cinta pada tanah air, kemudian ada menghargai prestasi, bersahabat dengan cara-cara komunikasi yang baik, cinta damai, gemar membaca, peduli pada lingkungan, peduli pada sifat-sifat sosial dan kemasyarakatan, serta rasa tanggung jawab. Jika semua nilai di atas tadi dapat ditanamkan dengan baik, maka akan tercipta sebuah tujuan dari pendidikan karakter. Demikian penjelasan singkat tentang konsep dasar pendidikan karakter. Terima kasih.